Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya di sore hari ini tentunya saya bisa kembali menyapa Anda pemirsa dan juga pendengar tentunya dalam program acara kesayangan kita, yaitu live interaktif fikih ibadah yang insya Allah di sore hari ini akan bersama kita semua Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu dan juga mengambil faidah tentunya, serta mendengarkan jawaban-jawaban yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon pemirsa dan juga pendengar. Dan alhamdulillah di sore hari ini telah hadir bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Gimana kabar, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ana juga alhamdulillah hari ini sangat sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan Selamat atas kelulusan. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Waduh, malah dibahas. Ya sudah, nggak apa-apa Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Alhamdulillah Ustadz. Jadi di sore hari ini setelah tadi alhamdulillah dinyatakan lulus, sorenya ada faedah sama antum nih Ustadz sore insyaallah ini Ustadz ya. Semoga pemirsa dan juga pendengar serta anak khususnya bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya secara langsung di sore hari ini kepada Ustadz Anas, tentunya berkaitan dengan fikih ibadah. Nah, namun sebelum kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau. Kepada Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita tidak bisa melepaskan diri dari ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita menyadari dan paham bahwasanya ternyata kedudukan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah dipandang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita syukuri status hamba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau status penghambaan kita kepada Allah, untuk kemudian berusaha untuk menyempurnakan maqam penghambaan ini. Dan menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, penyempurnaan maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah menyempurnakan maqam kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menyempurnakan kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin banyak merendah, semakin banyak mengerdilkan diri, semakin banyak menghibah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara-perkara kecil. Jadi kalau kita merendah, menghibah, mengkerdilkan diri atau terlalu banyak minta kepada orang lain, maka itu akan menjadi kehinaan untuk kita. Namun kalau yang kita minta adalah Allah, kita menghibahnya kepada Allah, kita mengkerdilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu justru malah mengangkat derajat kita dan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sempurnakan maqam kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semakin merendah, semakin kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan maqam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita, meninggalkan semua larangannya, kemudian juga mengimani kabar-kabar yang disampaikannya,
dan juga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan dua cara ini, yang pertama menyempurnakan maqam kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyempurnakan maqam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penghambaan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi lebih sempurna. Demikian nasihat singkat untuk kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq. Nah Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat singkatnya. Semoga ini bisa menjadi faedah dan juga pengingat bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung melalui line WhatsApp di 0821 706087, melalui line telepon tentunya, dan juga Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087 melalui line telepon biasa. Baik, kami tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon yang masuk, Ustadz, kita akan bertanya atau membacakan pertanyaan yang telah masuk di website Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Sawitri Trisna Ningtyas dari Riau, Ustadz. Tapi Ustadz izin bertanya, tapi ini mungkin sudah berlalu, tapi nggak apa-apa Ustadz, sebagai faidah. Hari ini saya berpuasa Asyura sekaligus berencana mengajak orang tua jalan-jalan ke luar kota. Tetapi ibu saya tidak mau pergi dengan alasan apabila saya, yaitu anaknya, berpuasa, maka ibu tidak nyaman makan saat di jalan. Saya sudah memberi opsi berangkat ba'da duhur sehingga keluarga bisa makan siang di rumah tanpa saya. Mana yang harus saya pilih Ustadz? Puasa Asyura hari ini atau membatalkannya demi menyenangkan orang tua saya? Syukran jazakallahu khairan. Ya baik, mungkin momentumnya sudah lewat. Iya betul Ustaz. Tapi kita bisa mengambil kaidah ya dari permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, dan barangkali permasalahan serupa akan muncul di masa yang akan datang sehingga kita bisa memberikan sikap yang tepat. Ya, jadi untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, maka itu ibadah-ibadah tersebut boleh untuk dibatalkan ya, untuk maslahat tertentu, ya misalnya menghormati tamu, ya maka puasa sunnah itu bisa dibatalkan, ya. Bahkan kadang-kadang dianjurkan untuk dibatalkan. Nah, namun ini karena sebuah puasa yang khusus yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ya, dan juga ini hanya satu kali dalam satu tahun, ya. Maka sebelum kita berbicara tentang membatalkan ya, puasa pada hari itu, tentunya yang perlu kita cari adalah menggabungkan ya, antara dua kebaikan, yaitu dengan memberikan kegembiraan dan berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, menyenangkan mereka. Kemudian yang kedua, kita bisa tetap menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya berarti dengan memindahkan ya, jalan-jalannya di hari yang lain, ya, selain hari Asyura, ya, hari Asyura tersebut. Sehingga dengan demikian dua tujuan yang baik, ya, dua ibadah yang baik ini semuanya bisa terlaksana. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah penting ya dalam masalah-masalah ibadah seperti ini, yaitu al-jam'u aula minat tarjih. Menggabungkan antara dua kebaikan itu lebih baik daripada mengalahkan salah satunya. Nah, kemudian kalau misalnya memang tidak ada waktu ya kecuali pada hari tersebut, ya, maka kalau tadi bisa memberikan opsi yang muaranya adalah bisa menggabungkan, yaitu bisa jalan-jalan namun berangkatnya setelah mereka makan siang di rumah dulu misalnya, ya. Maka kalau mereka setuju maka itu yang terbaik, insyaallah, ya. Adapun kalau mereka tidak menyetujui dan mungkin mengatakan ya tetap saja kita nggak nyaman ya di jalan, ya. Nah, apalagi ini yang mengatakan adalah seorang ibu, ya. Nah, maka di sini kita bisa mementingkan ya kebahagiaan beliau, ya, dan membuat beliau nyaman, ya, meskipun dengan mengorbankan ya puasa Asyura pada hari itu, ya. Jadi hak seorang ibu lebih besar ya untuk ditunaikan, ya, daripada menjaga sebuah
sebuah puasa sunnah, wallahu taala alam. Dan tentunya puasa sunnah ini bisa kita ganti ya, dalam arti bukan mengqadha, tapi bisa kita cari pahalanya yang lain di hari-hari yang lain ya. Taib. Ya, jadi seperti itu. Kalau tidak bisa digabungkan dan harus mengalahkan salah satunya, maka yang lebih tepat adalah mendahulukan ya kenyamanan seorang ibu ya, untuk bisa bergembira ya, bisa berjalan-jalan ya, dan meskipun kita harus membatalkan puasa kita pada hari itu, karena ini adalah sebuah puasa yang sunnah ya, yang hukumnya itu fleksibel ya, hukumnya lebih fleksibel dan ada banyak kelonggaran dan keringanan di sana. Ya, baik. Taib Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sawitri ya, yang ada di Riau. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada Helmi Abu Adwa di Jawa Barat. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya. Ini pertanyaan yang cukup penting Ustaz ya bagi kita semua tentunya. Ketika kita berangkat dan sudah di perjalanan, kita sudah menjamak sholat zuhur dan asar, bahkan asar sudah diqosor. Tapi ketika waktu asar sudah tiba, kita sudah sampai di daerah yang kita tuju Ustaz. Apakah kita harus mengulangi sholat asar atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kita berpergian ke suatu tempat dengan jarak 49 km Ustaz, apakah kita sudah diperbolehkan untuk mengqosor sholat? Syukron jazakumullah khairan. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan suatu sholat ya, dan kita mengerjakan sholat tersebut secara jamak ya, karena alasan yang membolehkannya ya, baik itu safar ya, atau sakit ya, atau bahkan hujan ya, di mana dahulu Nabi Muhammad SAW membolehkan ya, para sahabat untuk menjamak sholat karena alasan hujan. Maka kalau kemudian seorang muslim karena alasan-alasan tersebut menjamak sholatnya, dan ketika tiba waktu sholat yang kedua sudah tidak safar lagi, atau sudah tidak sakit lagi, atau sudah tidak hujan lagi, maka berarti kewajiban mengerjakan sholat yang kedua itu hukumnya sudah gugur. Baik. Makanya sebagai contoh ya, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW misalnya ketika para sahabat menjamak antara sholat maghrib dan isya ya, ketika turun hujan sehingga mereka akhirnya menjamak antara maghrib dan isya di masjid karena mereka sudah terlanjur di masjid misalnya. Nah kemudian ternyata ketika masuk waktu isya ya, ternyata hujannya sudah berhenti ya. Nah maka di sini mereka tidak ada kewajiban lagi untuk datang ke masjid. Kewajiban mereka sudah gugur. Jadi itu sudah cukup. Kenapa? Karena sholat maghrib dan isya sudah dilakukan pada hari itu karena alasan yang membolehkannya. Nah, demikian juga ketika seseorang melakukan suatu perjalanan di tengah jalan ya, ketika sedang di bis atau di kereta ya, atau dia naik kendaraan pribadi tapi dia berhenti untuk mengerjakan sholat secara jamak misalnya. Kemudian ketika tiba waktu yang kedua, maka dia sudah tiba di tempat tujuannya. Maka berarti dia juga sudah gugur kewajibannya, tidak perlu lagi untuk mengulangi sholat yang kedua tersebut. Karena itu sudah gugur ya. Kewajibannya sudah gugur. Ya ditambah lagi adalah fakta bahwasanya ketika dia tiba di suatu kota misalnya, itu selagi dia belum kembali ke daerah asalnya maka dia masih musafir. Ya, dia masih musafir. Ya, maka untuk sholat yang berikutnya, meskipun katakanlah dia sudah sampai di kota tujuannya, namun dia belum kembali ke negerinya, maka dia statusnya dia masih musafir, maka dia masih boleh mengambil rukhsah atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Islam bagi musafir ya. Anda sudah sampai tapi Anda masih musafir di situ. Jadi hukum safar masih berlaku untuk Anda, walhamdulillah. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang jarak safar 50 km 49 ya, atau 49 km ya, mendekati 50 km. Ya ini adalah jarak yang belum terhitung safar ya menurut sebagian besar ulama. Ya namun menurut pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam, yang juga menjadi pilihan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad ya. Dalam salah satu sidangnya diputuskan bahwasanya masalah safar itu dikembalikan kepada urf ya, dikembalikan kepada tradisi yang berlaku
pada suatu tempat dan pada suatu zaman. Jadi ini berbeda dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman ya. Dan kalau kita melihat di sebagian besar daerah ya di dunia ini pada zaman kita ini, maka 49 km bukan jarak yang jauh. Itu dengan transportasi yang ada saat ini. Ya, kemudian dengan kemajuan-kemajuan yang ada pada zaman ini, maka itu bisa ditempuh dalam waktu hanya 1 jam saja, ya, bahkan hanya setengah jam saja. Jadi ini jarak yang pendek, ya. Maka hal tersebut tidak menjadi safar ya di sebagian besar kondisi. Ya. Baik. Namun kita mengetahui bahwasanya ya, Nabi Muhammad SAW ya, dan para sahabat disebutkan mereka mengqashar salat ya, di jarak seperti ini, ada jarak sekitar 55 km ya, ada jarak sekitar 16 km ya, ada jarak bahkan sekitar 5 km pada zaman dahulu ya, itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sudah mengqashar salat karena memang ini berbeda dari zaman ke zaman ya, berbeda dari waktu ke waktu. Bisa jadi pada waktu itu jarak 5 kilo atau 15 kilo itu sudah membolehkan qashar ya, karena kondisi pada waktu itu. Nah, kemudian apa yang menjadi penanda dalam hal ini ya? Jadi yang dilihat adalah kita mendeteksi dan bertanya apakah jarak seperti itu disebut safar apa enggak? Atau safar atau perjalanan seperti itu nanti oleh masyarakat disebut sebagai safar atau tidak. Kalau mereka mengatakan itu safar, berarti itu safar. Kalau tidak, berarti tidak. Ya. Dan salah satu yang bisa membantu kita untuk menentukan ini safar atau tidak adalah beberapa qarinah atau indikator safar. Ya. Di antara indikator safar itu adalah yang pertama membawa bekal. Ya, membawa bekal. Kalau kita saat pergi ke tempat yang kita tuju dengan jarak 49 km itu, kita memang bukan pekerjaan yang sehari-hari kita jalani, bukan perjalanan yang sering kita lakukan, kita sudah biasa bolak-balik di situ, tapi kita menganggapnya sebagai sebuah jarak yang cukup berat untuk kita sehingga kita perlu membawa bekal. Nah, kemudian yang kedua menginap. Ya, ditambah lagi ada faktor menginap. Kita pergi ke sana dan kita ingin menginap. Nah, maka ini memperkuat indikasi bahwasanya perjalanan tersebut adalah safar. Ya. Dan kemudian juga bisa ditambah dengan kesulitan perjalanan. Ya. Kemudian jalan yang masih belum aspal, ya, masih kasar dan lain sebagainya, atau jalan yang curam. Ya, ini semuanya bisa menambah ya faktor-faktor tersebut sehingga sebuah perjalanan disebut sebagai safar. Ya. Tapi kalau ada sebagian saja tanda-tanda tersebut, misalnya kita pergi ke sana dengan membawa bekal atau kita ke sana untuk menginap, ya maka itu sudah cukup untuk disebut sebagai safar yang membolehkan kita untuk mengqashar salat atau menjamak salat, termasuk juga untuk tidak berpuasa. Ya. Ini semuanya adalah bagian dari rukhsah yang diberikan oleh Islam untuk seorang musafir, dan dengan jarak seperti itu, dengan indikator-indikator tadi, Anda sudah terhitung sebagai musafir ya. Menurut pendapat yang lebih kuat, Allahu taala alam. Nah, kalau bingung misalnya kalau bingung kita nggak bisa menentukan, masih bingung juga, maka para ulama memfatwakan kalau begitu ikuti saja pendapat sebagian besar ulama ya, yang dalam hal ini adalah membatasi safar itu pada jarak minimal 88 km. Ya, ini kalau untuk mereka yang kesulitan untuk bisa menentukan. Tapi kalau seandainya sudah bisa terbantu dengan tadi penjelasan yang di depan, maka berarti Anda bisa untuk mendeteksinya sendiri atau bertanya kepada masyarakat sekitar. Baik, seperti itu. Nah, Ustaz. Syukran saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara atau Bapak Helmi dan juga menjadi faedah tentunya bagi kita semua. Baik pemirsa dan juga pendengar, masih banyak waktu ya pemirsa.
Barangkali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini berkaitan dengan fikih ibadah, Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin di 0821 706087 ya, melalui line telepon WhatsApp, atau Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Akwin Syarwenda di Jawa Tengah. Pertanyaannya simpel Ustadz, tapi ini juga penting bagi kita semua. Apa hukum air keran yang panas karena matahari untuk berwudu? Syukran Ustadz. Ya baik, air yang terpapar matahari ya, atau terkena panas matahari ya, sehingga menjadi hangat. Pada hakikatnya air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan, karena dia tidak tercampur dengan najis, atau dia juga tidak tercampur oleh sesuatu yang suci kemudian mengubah salah satu sifatnya. Ya, karena berubahnya hukum suatu air itu adalah karena dua penyebab tadi itu ya. Yang pertama adalah tercampur oleh najis. Nah, kemudian yang kedua adalah tercampur dengan sesuatu yang suci. Kemudian sesuatu yang suci ini mengubah salah satu sifatnya. Sebagai contoh yang gampang, misalnya ketika air tercampur dengan teh ya, sehingga menjadi air teh, atau air kopi atau air gula ya, maka di situ yang mencampurinya adalah air yang suci. Dia yang mencampurinya adalah sesuatu yang suci ya. Dalam hal ini teh, kopi atau gula. Tapi percampuran dengan benda yang suci ini ternyata mengakibatkan atau berdampak pada berubahnya salah satu sifatnya. Berubah warna atau berubah rasa atau berubah bau ya. Nah itu membuat air tersebut berubah menjadi tahir ghairu mutahhir ya. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Nah, sedangkan untuk contoh yang pertama tadi, airnya berubah menjadi mutanajjis. Karena tercampur dengan najis. Nah, dua penyebab ini tidak ada dalam kasus air yang terpapar dengan sinar matahari. Maka hakikatnya dia adalah air yang tetap tidak berubah dari kondisi awalnya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tercampuri benda najis, juga tidak berubah salah satu sifatnya, baik itu warna, bau atau rasanya. Maka dia termasuk air yang boleh dipakai untuk berwudu ya. Jadi sifatnya adalah tahir mutahhir atau tahur ya. Tahur itu artinya adalah tahir mutahhir, pada zatnya dia suci, kemudian dia juga bisa dipakai untuk bersuci. Nah, tentunya kita juga mengenal ada pembahasan tentang al-ma'ul musyammas. Air yang musyammas ya, dalam khazanah fikih Syafi'i adalah air yang terpapar oleh sinar matahari ya, sementara dia diletakkan di bejana ya, di bejana yang terbuat dari logam. Nah, jadi syaratnya seperti ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, yang berpendapat bahwasanya air yang musyammas itu makruh ya untuk dipakai. Makruh untuk dipakai bersuci. Nah, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang diselisih oleh sebagian besar ulama. Sebagian besar ulama tetap berpendapat itu adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i sendiri ya, mereka pertimbangannya adalah karena kekhawatiran penyakit baros ya. Jadi ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwasanya air musyammas, yaitu air yang terpapar sinar matahari dan dia disimpan di bejana yang terbuat dari logam, maka ini bisa mengakibatkan boros ya. Namun ternyata hadis ini adalah hadis yang tidak kuat ya, bukan riwayat yang bisa dijadikan landasan hukum. Kemudian juga secara medis tidak terbukti bahwasanya air tersebut membawa penyakit boros. Ya, tapi itulah pendapat Al-Imam Syafi'i. Namun beliau juga mensyaratkan bahwasanya air yang terpapar sinar matahari tersebut disimpan dalam bejana.
yang terbuat dari logam, kecuali emas ya, kecuali emas. Jadi logam yang lain seperti aluminium ya, atau besi atau kuningan ya. Nah, kalau airnya tersimpan di sana kemudian terkena sinar matahari, maka itulah yang disebut sebagai air musyammas menurut mazhab Syafi'i. Ya, adapun kalau disimpannya di selain logam, ya, yang bisa jadi ini disimpannya di tandon air yang biasanya terbuat dari plastik kalau di zaman kita, ya. Atau disimpan di jerigen, atau dia terpapar sinar matahari ketika tersimpan di peralon ya, atau pipa. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan ya, karena menurut mazhab Syafi'i pun tidak masuk kategori logam tadi itu, karena ini semuanya bukan logam. Jadi untuk yang disimpannya di plastik atau di plastik atau jerigen atau yang semacamnya ya, maka ini tidak termasuk musyammas bahkan menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi yang berpendapat makruh dalam mazhab Syafi'i ya, tapi dengan syarat tadi yang cukup ketat juga ya. Cukup ketat juga, yaitu yang tersimpan di bejana yang terbuat dari logam ya. Adapun yang selebihnya maka tidak tidak termasuk air musyammas ya. Menurut semuanya ya, termasuk menurut mazhab Syafi'i ya. Adapun yang tersimpan di adapun yang disimpannya di bejana ya, yang terbuat dari logam, maka menurut pendapat yang lebih kuat juga hal tersebut atau air tersebut tetap tahur, suci dan mensucikan, dan boleh dipakai untuk berwudu dan mandi wajib. Wallahu taala a'lam. Syukron jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi kita semua, dan juga tentunya bisa menjadi jawaban dari saudara penanya atau saudari penanya Akwin. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda di sore hari ini. Tentunya Anda bisa menghubungi kami di 0821 706087. Sekali lagi di line WhatsApp melalui telepon di 0821 706087 atau di 0331 544 6087. Baik Ustadz, selanjutnya ini ada pertanyaan cukup panjang, namun ini tentunya penting Ustadz, dan mungkin beberapa dari pemirsa atau pendengar ada yang mengalami ini juga Ustadz. Pertanyaan dari saudari atau Ibu Anya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga dan tim Dewan Fatwa. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saat ini saya bekerja di sebuah instansi di mana seragamnya ditentukan oleh peraturan tertulis dan qadarullah tidak bisa pakai jilbab atau hijab syar'i. Seragamnya juga tidak menutupi bentuk badan. Selain itu juga qadarullah lingkungan kurang kondusif untuk mengamalkan sunnah seperti menghindari ikhtilat, musik, dan juga terkadang saya juga menjadi saksi hal-hal yang salah tapi hanya bisa saya ingkari dengan hati. Saya sangat ingin untuk resign Ustadz. Tapi orang tua terutama ibu saya berharap saya tetap bekerja di sini. Ibu saya sangat marah jika saya resign dan tidak ingin berbicara dengan saya jika saya resign. Saya percaya ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua Ustadz. Tapi saya takut keimanan saya terancam dengan berada di tempat tersebut dan terikat dengan segala normanya. Kalau perihal ini bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya baik, ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia semuanya. Ya, ini adalah sebuah hadis yang merupakan tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman seorang di antara kalian.
yang dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah bukan pokok iman, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib atau kamalul iman yang wajib. Kesempurnaan iman yang wajib artinya kalau kita masih menjadikan orang lain lebih kita cintai dari Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak kafir, kita masih beriman. Ya, kita tidak keluar dari keimanan dan keislaman kita. Tapi kalau kita masih menjadikan orang lain lebih kita cintai daripada Nabi Muhammad SAW, maka berarti ada yang bermasalah dengan iman kita, ada yang kurang dengan iman kita. Yaitu apa? Kesempurnaan iman yang wajib. Berarti kita masih berdosa. Kita belum sampai pada level yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nah di sini Umar bin Khattab itu belum mendengar hadis yang pertama tadi itu. Jadi seorang sekaliber Umar bin Khattab juga luput dari beliau beberapa ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menyangka bahwasanya beliau boleh untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar kejujuran itu, Umar bin Khattab ditegur oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai' hatta min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada daripada segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Nah di sini Umar mendapatkan ilmu baru dari Nabi Muhammad SAW. Oh ternyata dalam Islam kita tidak boleh mencintai orang lain lebih dari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka lihat bagaimana kemudian Umar setelah mendapatkan ilmu baru ini, beliau langsung mengubah mindset beliau. Beliau langsung mengubah pola pikir beliau, dan dalam poin ini beliau langsung mengatakan, al-ana ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Nah di sini benar-benar Umar bin Khattab menjelaskan bahwasanya beliau sudah berubah setelah tahu ilmunya, beliau segera amalkan ilmu itu. Meskipun sebelumnya sempat tidak mengetahui sebuah kewajiban Islam yang sepenting ini. Nah jadi dasar pembahasan kita adalah hadis ini. Kata para ulama, barangkali kita tidak lagi dihadapkan pada ujian seperti yang dihadapkan kepada para sahabat. Memilih mana yang lebih kita cintai, Nabi Muhammad SAW atau ayah ibu kita, atau ayah ibu mereka, para sahabat, atau anak-anak mereka, atau diri mereka sendiri. Tapi mungkin kita dihadapkan pada ujian yang serupa tapi tak sama. Dalam arti sama-sama ujian keimanan, tapi bukan dalam bentuk memilih mana yang lebih kita cintai. Atau kita lebih sedih dengan kematian siapa? Kematian Nabi Muhammad SAW atau kematian orang tua kita misalnya. Itu yang dahulu menjadi ujian keimanan bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman mereka. Kata para ulama, kita mungkin tidak diharapkan pada ujian-ujian seperti itu, tapi ujian yang mirip tapi tak sama, yaitu ujian pilihan hidup. Kalau kita mendapati sebuah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mana yang lebih kita dahulukan? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, atau kecintaan kita kepada pekerjaan itu, atau kecintaan kita kepada orang tua kita, kecintaan kita kepada anak-anak kita dan lain sebagainya, seperti yang tercermin dalam pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari penanya ini. Jadi dia setelah belajar, dia tahu
aurat itu harus ditutup. Nah, sementara pekerjaan dia adalah pekerjaan yang membuat dia tidak bisa menutup aurat. Artinya apa? Artinya dia harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mending kalau tidak memakai hijab yang syar'i, ya, tidak menutup aurat itu, dia melakukannya misalnya di kamar yang tertutup atau di antara para wanita muslimah, ya, yang sama-sama satu jenis di situ, ya, bukan lawan jenis. Dan ketika dia pulang misalnya, dia boleh untuk menutup auratnya misalnya. Ya kalau model pekerjaan seperti itu tidak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan kewajiban menutup aurat adalah kewajiban menutup aurat ketika berada di tengah-tengah pria asing. Tapi tampaknya kondisi pekerjaannya tidak yang seperti itu. Tapi ini adalah larangan untuk memakai jilbab, ya, larangan untuk menutup aurat, bahkan di tempat yang terbuka, dan ketika berada di tengah-tengah pria-pria asing. Ya. Maksudnya yang bukan mahram. Jadi ini tampaknya yang saya tangkap dari pertanyaannya. Ya, maka di sini berarti ada sebuah ujian keimanan. Apakah dia akan mendahulukan pekerjaannya, karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang diidamkan oleh ibunya. Dan kalau sampai dia meninggalkan pekerjaan itu, maka ibunya akan marah. Ini berarti ini yang saya maksud tadi dengan ujian yang serupa tapi tak sama. Sama-sama ujian keimanan. Jadi kita harus memberikan pilihan yang tepat dalam ujian seperti ini. Sebagaimana dahulu para sahabat dan Umar bin Khattab juga bisa memberikan jawaban yang tepat untuk ujian seperti ini. Maka untuk pertanyaan yang disampaikan, ya, jawabannya tidak ada yang lain, ya, kecuali Anda harus mendahulukan cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan meninggalkan pekerjaan, ya, yang membuat Anda harus jatuh dalam maksiat. Apalagi kalau itu menjadi sebuah aturan yang setiap hari harus Anda lakukan. Ya, maka Anda harus mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan resign dari pekerjaan yang merupakan pekerjaan idaman ibu Anda, dan ibu Anda akan marah kalau Anda meninggalkan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena Anda harus mendahulukan cinta tadi kepada Allah dan Rasulnya. Aturan Islam seperti itu. Ya, kemudian kita tidak boleh untuk mentaati orang tua kita, mentaati waliul amr kita, ya, mentaati pemerintah kita, kalau dalam hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Nah, jadi aturannya seperti itu, dan insyaallah, ya, kalau Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Anda tidak perlu khawatir karena Anda akan digantikan dengan yang lebih baik insyaallah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Insyaallah Allah akan ganti Anda dengan pekerjaan yang lebih baik biidznillah taala. Nah, jadi jawabannya jelas, ya. Jawabannya jelas, ya, Anda harus mengambil sikap dan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada orang lain, termasuk kepada ibu Anda sendiri. Namun setelah itu maka Anda tetap punya kewajiban untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua Anda termasuk ibu Anda, ya. Dengan ya, berbakti, berbuat baik, ya, menghormati beliau, ya, mentaati beliau dalam perkara-perkara yang lain, yang itu insyaallah akan bisa mengambil hati beliau kembali. Kalau misalnya karena keputusan tadi itu akhirnya benar-benar ibunda marah, ya, marah memuncak marahnya, maka ya dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang wanita yang hatinya juga bisa luluh dengan kebaikan-kebaikan. Ketika Anda menunjukkan bahwasanya keputusan tersebut adalah sebuah keputusan yang terpaksa harus Anda ambil karena harus mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka ibu bisa jadi suatu saat, ya, akan paham, oh ternyata anakku memiliki prinsip yang sangat bagus. Jelaskan, sampaikan.
Maksudnya Anda terpaksa, Anda sangat mencintai beliau, tapi untuk hal tersebut Anda terpaksa mengambil keputusan tersebut agar tidak jatuh dalam murka Allah. Tanyakan, apakah ibu rela kalau saya jatuh dalam murka Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis dan logis yang bisa menggugah beliau, ya, menggugah kesadaran beliau dan memberikan pemahaman yang baik untuk beliau, sehingga akhirnya suatu saat, ya, pelan-pelan dengan kebaikan-kebaikan Anda, dengan kesopanan Anda, dengan kecintaan Anda kepada beliau yang terus ditunjukkan, maka beliau suatu saat akan luluh, ya, sehingga akhirnya akan ridho juga kepada Anda. Dan bertahan di tempat bekerja seperti itu tidak boleh kecuali untuk mereka yang darurat, ya, darurat betul-betul nggak bisa makan, ya. Kalau dia resign maka dia belum ada pekerjaan baru dan bisa mengakibatkan dia dan keluarganya kelaparan misalnya. Hanya dalam kondisi seperti itu, ya, orang boleh bertahan di pekerjaan yang ya core utamanya atau pekerjaan atau job utamanya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hanya boleh bertahan di situ dalam keadaan darurat saja, ya. Adapun yang tidak darurat maka harus resign dari tempat seperti itu, meskipun akan berakibat kepada marahnya orang-orang yang kita cintai kepada kita. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Saya rasa ini penjelasan cukup lengkap sekali pemirsa dan juga pendengar, ya. Semoga ini tentunya bisa menjadi jawaban dari saudari penanya yang ada di Jakarta dan juga tentunya menjadi faedah bagi kita semua. Pemirsa dan juga pendengar, masih ada waktu untuk Anda bisa bertanya secara langsung di sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0821 706087 melalui line WhatsApp, di line telepon, dan juga Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustaz, selanjutnya ini pertanyaan tentang i'tikaf Ustaz. Walaupun sudah berlalu tapi juga insyaallah menjadi faedah Ustaz, ya. Nah, ini pertanyaannya ya cukup lucu juga Ustaz, ya. Bismillah, dari hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum Ustaz. Saya itu kalau tidur mendengkur Ustaz atau mengorok Ustaz. Nah, kata istri bunyinya itu kencang sekali serta berpotensi mengganggu orang yang belum terbiasa Ustaz. Nah, saya itu ingin i'tikaf tetapi khawatir penyakit ini mengganggu orang yang lain juga ketika i'tikaf. Lalu selama ini saya niat i'tikaf di masjid mulai dari Isya sampai jam 12 malam atau jam setengah 1. Tapi tanpa menginap Ustadz. Nah, apakah ini dibolehkan Ustadz dan bisa dihitung i'tikaf? Syukron jazakallahu khairan. Ya, baik. I'tikaf untuk beberapa jam, ya, 3 jam, 5 jam, setengah malam atau 1 malam itu bisa dihitung sebagai i'tikaf juga, ya. Meskipun itu bukan i'tikaf yang sempurna seperti i'tikafnya Nabi Muhammad SAW, ya. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana beliau i'tikaf, ya, bisa sampai 10 hari, ya, atau paling tidak 9 hari. Kalau Ramadannya hanya 29 hari berarti hanya 9 hari. Kalau Ramadannya 30 hari berarti i'tikafnya juga adalah 10 hari. Nah, jadi para ulama membedakan antara i'tikaf yang sempurna di akhir bulan Ramadan dengan i'tikaf yang sifatnya minimalis. I'tikaf yang merupakan aqallu ma yantaliqu alaihi ismul i'tikaf. I'tikaf minimalis. Dan dasarnya adalah pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar pernah bernazar untuk i'tikaf 1 malam saja. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umar, "Aufi binadhrik." Penuhilah nazarmu wahai Umar. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW membolehkan Umar untuk i'tikaf 1 malam saja. Berarti i'tikaf 1 malam itu boleh. Nah, kemudian para ulama juga menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya i'tikaf itu tidak harus dalam keadaan puasa. Karena tidak ada puasa di malam hari, berarti i'tikaf di malam hari juga boleh. Nah, untuk kemudian lebih luas lagi para ulama
kemudian menyebutkan bahwasanya tidak ada batasan minimal untuk i'tikaf. Ya, jadi ya, i'tikaf itu bisa sehari semalam, bisa 1 malam, ya. Bisa beberapa jam saja. Ya, meskipun kita juga tidak setuju ya dengan orang yang hanya misalnya 5 menit, 10 menit di masjid kemudian dia niatkan i'tikaf, itu tidak i'tikaf. Ya. Tapi yang bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, maka itu bisa diniatkan sebagai i'tikaf ya. Allahu taala alam, dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan pada hadisnya Umar tadi. Ya, maka berarti boleh ya Anda i'tikaf ya selama 4 jam, 5 jam dari tengah malam sampai subuh, untuk kemudian subuh pulang lagi kemudian tidurnya di rumah misalnya. Itu sudah dihitung sebagai i'tikaf. Apalagi kalau niatnya nggak ingin mengganggu orang, berarti itu adalah pahala tambahan. Kita tidak ingin orang lain terganggu dengan kita. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah benar-benar hal tersebut akan mengganggu orang lain? Jangan-jangan orang lain oke-oke saja. Misalnya karena mereka juga pada ngorok juga, jadi sama ya. Jadi nggak mempermasalahkan hal itu. Atau barangkali masjidnya luas. Ya, kalau di kamar di rumah ya hanya kita dengan pasangan kita, maka nggak ada kecuali mereka berdua, nggak ada kecuali pasangan tersebut ya, sehingga mungkin kelihatan mencolok, kelihatan mengganggu. Nggak ada suara kecuali hanya suara Anda yang mengorok misalnya. Atau ternyata ketika kita lihat ternyata masjidnya luas ya, kita bisa memilih tempat yang jauh dari orang-orang agar tidak mengganggu mereka, maka berarti kita bisa i'tikaf dengan lebih sempurna dan lebih lama lagi. Nah, itu bisa dicoba seperti itu. Atau kita bisa izin ya, menjelaskan kepada orang-orang, Pak, saya ini ingin bergabung i'tikaf tapi saya ini punya masalah mengoroknya keras. Nah, kalau mereka kemudian mengizinkan, nggak apa-apa, kita juga sama-sama pengorok misalnya kan gitu. Kita sudah biasa, nggak ada yang merasa terganggu, ya sudah, berarti kekhawatiran yang di awal itu ternyata hanya kekhawatiran yang tidak ada wujudnya. Nah, maka jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan-jangan itu adalah caranya setan untuk membelokkan kita dari i'tikaf dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita tanyakan dulu, kita bisa minta izin, atau kita lihat lokasinya ya, bahkan mencari masjid barangkali yang boleh i'tikaf tapi nggak ada orang i'tikaf di situ kecuali hanya kita misalnya. Nah, kita bisa menjalani ikhtiar seperti itu ya. Adapun kalau memang ya kemudian tidak mendapati masjid yang relatif longgar, relatif kosong, orang-orang juga tidak berkenan dan mereka terang-terangan merasa terganggu dengan mengoroknya kita ya. Nah, maka barulah Pak yang saat seperti itu kita bisa mencari ya, tidak langsung sudah kalau gitu saya nggak akan pernah i'tikaf, tidak, tapi kita bisa i'tikaf yang minimalis, yang kita tidak perlu tidur di situ, tapi kita bisa fokus dalam 3 jam, 4 jam, 5 jam di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada banyak tahapan, ada banyak level ya. Ibadah itu tidak satu level. Jadi kalau kita tidak bisa sempurna 10 hari, kita bisa mengerjakannya dalam beberapa hari. Kalau kita tidak bisa beberapa hari, bisanya hanya di malam hari karena kita punya pekerjaan di rumah, nggak masalah i'tikaf di malam hari. Ya, sehingga kita tidak bermudah-mudah untuk meninggalkan sunnah yang dahulu biasa dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal, dan sepeninggal beliau kemudian istri-istri beliau yang i'tikaf ya sepeninggal beliau. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum barakallah. Syukran saja, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari hamba Allah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Baik pemirsa dan juga pendengar, masih ada sedikit waktu pemirsa. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini. Anda bisa menghubungi melalui line WhatsApp di telepon 0821 706087, atau Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Kami masih tunggu pemirsa ya. Baik Ustadz, ini selanjutnya ada pertanyaan. Ini masih tentang masih tentang menjamak sholat Ustadz ya, dari Reva di Sulawesi Tenggara. Baik Ustadz, izin bertanya, untuk menjamak sholat yang dilakukan itu sholat apa dulu ya Ustadz? Contoh,
saya mau menjamak sholat duhur di waktu asar. Nah, maka yang saya laksanakan terlebih dahulu sholat duhur atau asarnya Ustadz. Syukran jazakallah khair. Ya, baik. Ya, jadi saat kita melaksanakan sholat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, yang dilakukan dahulu adalah sholat yang pertama. Maksudnya sholat yang waktunya lebih awal. Jadi sholat yang waktunya lebih awal didahulukan dibandingkan sholat yang waktunya lebih akhir. Ketika jamaknya adalah jamak takdim, misalnya kita menjamak antara zuhur dengan asar di waktu zuhur, ini jelas ya. Berarti kita mulai dengan zuhur dahulu, baru kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat asarnya. Juga untuk jamak takhir, di mana kita menjamak zuhur dan asar di waktu asar, maka yang kita dahulukan juga adalah sholat zuhur dahulu. Ya, sholat zuhur dahulu, kemudian setelah itu sholat asar. Ya, meskipun itu adalah waktunya waktu asar, ya, tapi dalam Islam urutannya adalah zuhur dahulu baru asar. Kenapa? Karena begitulah praktek sholat jamaknya Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan di beberapa kesempatan, ya, di ghazwah, ya, atau peperangan-peperangan dan safar-safar yang beliau ikuti. Kemudian juga contoh yang paling masyhur adalah ketika beliau berada di Arafah. Ya, di Arafah beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qasar. Maka beliau memulai dengan zuhur dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat asar. Kemudian di Muzdalifah, ya, di malam harinya, ya, ketika beliau tiba di Muzdalifah, dan kemungkinan besar beliau tiba di Muzdalifah itu setelah masuknya waktu Isya. Berarti jamaknya adalah jamak takhir, ya. Maka Nabi Muhammad SAW memulai dengan sholat maghrib dahulu, baru kemudian sholat Isya. Jadi begitu praktek Nabi Muhammad SAW. Demikian juga bahkan ketika Ghazwatul Khandaq, ya, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW waktu itu belum boleh untuk mengerjakan sholat khauf, ya, karena perintah sholat khauf, ya, sholat di tengah-tengah peperangan dalam keadaan sebisanya, itu dulu belum turun kepada beliau. Maka karena peperangan yang sangat dahsyat, ya, di sore hari perang Khandaq tersebut, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak sempat untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya. Dan peperangan baru selesai ketika matahari sudah tenggelam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW melaknat mereka, yang mendoakan mereka agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendoakan mereka dengan keburukan karena telah memerangi beliau dan juga telah membuat beliau tidak bisa sholat pada waktunya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi seperti itu, ya, beliau mendahulukan sholat asar dahulu. Jadi sholat asar yang waktunya sudah habis, dan ini bukan jamak, ya. Tapi beliau terpaksa mengerjakan sholat asar karena sholat asar pada waktu maghrib karena tidak sempat, karena dahsyatnya peperangan pada waktu itu. Dan ketika beliau ingin mengerjakan sholat asar dan maghrib, maka yang beliau lakukan adalah tidak mulai dengan maghrib dahulu, tapi beliau memulai dengan sholat asar dahulu, baru kemudian setelah itu mengerjakan sholat maghrib. Nah, ini menegaskan bahwasanya untuk dua sholat yang akan kita lakukan, maka kita harus mendahulukan sholat yang urutannya pertama dahulu, ya, baru kemudian sholat yang kedua. Nah, jadi aturannya seperti itu, ya, menurut penjelasan para ulama dan berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan praktek Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjamak sholat, ya, baik dalam safar-safar beliau, dalam peperangan-peperangan beliau, atau ketika di haji beliau di Arafah atau di Muzdalifah, dan juga saat Ghazwatul Khandaq atau perang Ahzab yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga ini bisa menjadi
jawaban dari saudara atau saudari Reva yang ada di Sulawesi Tengah. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan syukron saja jazakumullah khairan atas waktu antum di sore hari ini telah membersamai pemirsa di sore hari ini tentunya. Semoga antum selalu sehat Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan program kesayangan kita Live Interaktif Fikih Ibadah di sore hari ini bersama Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kami ingatkan pemirsa jangan lupa untuk saksikan live interaktif Jalan Lurus bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah nanti malam setiap hari Rabu pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga kemudian kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa, terus saksikan acara di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.